Dalam diri sebagian besar manusia pada umumnya ada penyakit-penyakit tersebut dapat dikategorikan dalam dua bagian, yaitu penyakit jasmani dan penyakit rohani. Penyakit jasmani ada banyak sekali jenisnya, mulai dari yang ringan seperti demam, flu, masuk angin dan lainnya sampai sakit yang berat seperti kena tumor, kanker dan bermacam-macam. Penyakit jasmani yang diderita manusia dapat diobati oleh ahli medis dan banyak yang dapat sembuh dengan izin Allah melalui perantara dokter. Namun penyakit rohani ini jauh lebih sulit diobati, padahal implikasinya sangat luas, yaitu bisa membawa manusia kepada kesengsaraan dunia dan akhirat. Apa sajakah penyakit rohani itu? Di antaranya hasut, dengki, sombong, iri hati dan banyak lagi yang lainnya. Pengobatan penyakit rohani adalah melalui zikir dan ketaatan kepada Allah serta berusaha untuk memiliki sifat terpuji, di antaranya qanaah yang disebut dengan qanaah, yakni rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan mereka kurang yang berlebihan. Qanaah bukan berarti hidup bermalas-malasan, tanpa ada usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Justru orang yang mempunyai sifat qanaah itu selalu giat bekerja dan berusaha, namun apabila hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan, ia akan tetap rela hati menerima hasil tersebut dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap demikian itu akan mendatangkan rasa tenteram dalam hidup dan menjauhkan diri dari sifat serakah dan tamak. Agama Islam adalah agama yang tidak anti harta benda ataupun kekayaan. Perhatikanlah beberapa hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang dalam bahasa kita berarti alangkah baiknya harta yang baik itu dimiliki oleh orang saleh. Hr. Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula yang artinya dalam bahasa kita tidak ada kedengkian yang dibolehkan kecuali dalam dua hal, yaitu dengki kepada seseorang yang telah Allah ajarkan kepadanya Al-Quran lalu dia membacanya siang dan malam hari, kemudian tetangganya mendengarnya dan berkata, "Oh, seandainya saja aku seperti dia maka aku akan mengamalkan apa yang telah ia kerjakan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Samurah radhiyallahu an menuturkan bahwa suatu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu an datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa 1000 dinar ketika beliau sedang mempersiapkan bala tentara yang berada dalam kesulitan untuk mendapatkan perbekalan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpannya di kamarnya dan membalik-balikan uang tersebut seraya berkata, "Setelah ini tidak ada pekerjaan Utsman yang membahayakan, mendatangkan dosa atas dirinya." Hadis riwayat Tirmizi. Di bawah ini beberapa tip meraih sikap qanaah. 1. Memahami hakikat kehidupan dunia. 2. Berfikir dan merenungi nikmat-nikmat yang telah diberikannya. 3. Ziarah kubur. 4. Mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang-orang saleh yang zuhud terhadap dunia. 5. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Menyadari bahwa rezeki para hamba telah ditentukannya. 7. Menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 8. Memandang kepada orang yang lebih rendah dalam masalah harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam bahasa kita, "Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, engkau tidak akan meremehkan nikmat Allah padamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa like, subscribe and share. Terima kasih.